Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan baik selalu ya. Kali ini kita akan merekap alur film The Shining. Stanley Kubrick sebagai sutradara berhasil menghidupkan ekspresi yang sempurna yang membuat para pemain menjadi sangat depresi karena selalu mengulang-ulang setiap scene dan itu akhirnya membuat ekspresi yang sangat bagus. Yuk, gak pakai lama, langsung saja dan nyoh. Di awal diperlihatkan Jack sedang menuju Hotel Overlook untuk melakukan wawancara. Di sana, Jack akan menjadi penjaga hotel selama musim dingin, di mana selama musim dingin, hotel itu akan tutup total dari segala aktivitasnya. Di sini, Jack pun diberi peringatan oleh manajer hotel yang bernama Slot, bahwa di sini dulu ada seorang penjaga hotel yang membantai istri dan anak kembarnya, lalu dia pun mati bunuh diri. Tapi, Jack pun berkata bahwa cerita itu mungkin akan menjadikan inspirasi baginya, di mana Jack sekarang bekerja sebagai seorang penulis. Akhirnya, Jack pun mengabari keluarganya untuk bersiap pergi ke Hotel Overlook dengan sang istri yang bernama Wendy dan sang anak yang bernama Danny. Danny adalah seorang anak yang memiliki kekuatan supranatural. Danny pun merasakan ada hal buruk di hotel itu. Dia diberitahu oleh temannya yang bernama Tony yang tinggal di dalam mulutnya. Sesampainya mereka tiba di hotel, mereka pun disambut oleh manajer itu dan diajaknya berkeliling, serta dikenalkan kepada kepala koki hotel itu yang bernama Halloran. Ternyata, Halloran juga mengetahui kekuatan Danny yang sama dengan dirinya. Akhirnya, Halloran pun memberitahu Danny agar tidak pergi ke kamar 237. Singkat cerita, mereka melewati hari-hari dengan normal, dan pada suatu malam, saat Danny sedang berkeliling dengan sepeda kecilnya, dia menghampiri kamar 237. Tapi, di sini Danny merasa ketakutan, dan dia pun langsung pergi. Di bawah, terlihat Jack yang sedang marah karena kedatangan Wendy, yang membuat konsentrasi menulisnya buyar. Di sini mulai kita diperlihatkan keanehan dan emosional yang begitu terasa. Esok harinya, di saat Danny dan ibunya yang akan masuk ke dalam hotel karena di luar turun salju, mereka diperhatikan Jack dengan pandangan yang sangat aneh dan menyeramkan. Lalu, saat Danny bermain sepeda di lorong hotel, dia melihat dua anak gadis yang sedang memandanginya. Di sini, Danny pun mengetahui bahwa mereka bukanlah manusia, dan Danny pun ketakutan. Di saat Wendy memeriksa generator, dia pun mendengar jeritan dari Jack. Seketika itu, Wendy menghampiri Jack yang sedang tertidur dan mencoba untuk membangunkannya. Di sini, Jack bermimpi kalau dia membunuh Wendy dan Danny, serta mencincang tubuh mereka. Di saat yang sama, Danny pun datang dengan menggigit jari. Di saat Wendy menghampiri Danny, dia melihat luka memar di leher Danny. Wendy pun menuduh Jack yang melukai Danny dan meninggalkannya. Jack yang merasa kesal akan tuduhan itu, dia memutuskan pergi ke bar hotel. Dia mencoba untuk mencari minuman, tetapi tidak menemukannya. Di saat dia duduk dan mengatakan, "Akan kutukar jiwaku dengan segelas bir." Tiba-tiba, semuanya berubah di dalam halusinasinya. Dia melihat seorang bartender yang memberinya minuman dengan gratis. Di saat Jack sedang minum dan mengobrol dengan bartender itu, dia dihampiri Wendy yang begitu panik. Dia mengatakan kalau Danny dilukai oleh seorang wanita tua yang berada di kamar 237. Seketika itu, Jack pun pergi ke kamar itu. Di tempat Halloran, dia mendapatkan pandangan akan hal buruk yang akan menimpa keluarga Jack. Akhirnya, Halloran pun memutuskan untuk kembali ke Hotel Overlook dan mencoba menyelamatkan mereka. Saat tiba di kamar yang dimaksud, Jack pun malah melihat wanita cantik dan telanjang. Akhirnya, mereka pun berciplukan. Di saat mereka ciplukan, Jack tanpa sengaja melihat cermin di depannya dan melihat
wanita yang dia cipluk adalah wanita tua dengan tubuh yang busuk. Jack pun lari ketakutan dan dia menemui Wendy. Dia pun mengatakan kalau tidak ada apa-apa di kamar itu. Di sini, Wendy pun mengatakan kepada Jack kalau dia sudah tidak betah berada di hotel itu dan mengajak Jack untuk pulang. Tapi Jack pun malah marah karena rencana Wendy. Dia berkata, dia akan menyelesaikan pekerjaannya sampai kontraknya selesai. Saat Jack berjalan meninggalkan mereka, Jack pun berada kembali di dalam halusinasinya. Dia melihat sebuah pesta yang begitu meriah. Jack pun kembali meminum minuman yang diberikan bartender tadi. Tanpa sengaja, Jack pun bersenggolan dengan pelayan yang membuat bajunya kotor. Lalu, pelayan itu membersihkan baju Jack di kamar mandi. Di saat membersihkan baju Jack, pelayan itu pun mengatakan kalau namanya adalah Delbert Grady. Di situ, Jack pun menanyakan kepada pelayan itu, apakah dia dulu pernah bekerja sebagai penjaga tempat itu dan membunuh istri dan anaknya. Seketika itu, ekspresi Grady berubah. Dia berkata kalau Jack akan selamanya menjadi penjaga tempat itu, dan Jack harus memberi hukuman berat kepada anak dan istrinya, karena menghalangi tugas Jack sebagai penjaga tempat itu. Di tempat lain, Wendy yang sedang mencari Jack di tempatnya bekerja. Tapi, dia malah menemukan tulisan Jack yang semua isinya sama, yaitu Jack hanya bekerja dan tidak ada permainan. Tiba-tiba, dari belakang Jack memanggil Wendy, dan itu pun membuat Wendy terkejut. Akhirnya, Jack pun mencoba mendekati Wendy dengan ekspresi yang aneh dan perkataan yang ngelantur. Wendy yang merasa ketakutan, dia memukul kepala Jack. Dan di saat Jack pingsan, Wendy dengan segera mengurung Jack ke tempat penyimpanan makanan. Di saat Jack sadar, Wendy mengatakan akan pergi bersama anaknya. Tapi Jack malah berkata kalau dia telah merusak mobil salju dan mereka tidak akan bisa kemana-mana. Di tempat Jack terkurung, dia pun dibebaskan oleh hantu Grady. Jack pun menuju kamar anak dan istrinya dengan membawa sebuah kapak yang digunakan untuk membunuh mereka. Setelah sampai di depan pintu kamar mereka, Jack pun menjebol pintu itu dengan kapak yang dibawanya. Di dalam, Wendy yang mengetahui Jack akan masuk, dia pun membawa Danny ke kamar mandi untuk melarikan Danny lewat jendela. Di sini, Wendy tak bisa kabur lewat jendela karena ukurannya yang terlalu sempit. Akhirnya dia pun bersembunyi di samping kloset dan memegang sebuah pisau. Di saat Jack akan masuk, Wendy pun langsung melukai tangan Jack dengan pisau itu. Dan di saat Jack tengah kesakitan, Jack mendengar suara mobil menuju hotel. Jack pun langsung pergi memeriksanya. Ternyata, suara itu berasal dari Tuan Halloran. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung membunuh Tuan Halloran. Setelah membunuh Halloran, Jack pun menyalakan semua lampu di hotel itu. Dan Jack yang melihat anaknya lari keluar, dia mencoba mengejarnya. Di sini, Danny yang mengetahui maksud ayahnya yang ingin membunuhnya, dia pun lari ke dalam labirin tempatnya bermain dan mengecoh ayahnya dengan langkah kakinya. Akhirnya, Danny pun berhasil keluar dari labirin itu dan pergi bersama ibunya meninggalkan Hotel Overlord dengan mobil salju bekas milik Halloran. Di dalam labirin, kita diperlihatkan Jack yang kebingungan dan dia mengalami sedikit luka. Akhirnya, Jack pun mati kedinginan dan membeku di dalam labirin itu. Dan film pun selesai. Terima kasih.